Iya, shalom buat seluruh jemaat Mesbah Doa di mana saja berada, saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di luar negeri, di seluruh dunia, mulai dari Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Saya mengucapkan selamat malam, kita boleh berjumpa kembali di Mesbah Doa, biarlah senantiasa hidup kita ada di dalam perkenanan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita menghormati hadirat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mau datang membawa pujian penyembahan kami Tuhan. Kami tahu bahkan ketika kami sedang menghadapi hari-hari yang berat hari-hari ini, tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kami, kasih-Mu selalu menopang kami. Terima kasih Bapa, kami mau membawa pujian penyembahan kami malam ini, biarlah Engkau menyucikan, menguduskan kami sehingga kami boleh berkenan. Terima kasih Tuhan, kami tahu mujizat-Mu masih terus terjadi di hidup kami. Bahkan seberat apapun masalah kami tidak akan pernah berhenti berharap karena mujizat Tuhan tersedia bagi setiap kami yang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Katakan saudara pujian ini bersama di hadapan Tuhan. Sebagai ungkapan hati kita ketika hidup terasa berat. Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku di saat jalan terasa buntu. Cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku di saat jalan terasa buntu. Cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu mujizat-Mu Tuhan. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Haleluya, kami percaya mujizat-Mu masih terjadi. Terima kasih, karena itu jangan pernah menyerah saudara. Apapun persoalan yang kau hadapi hari-hari ini, Dia Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kita. Sekali lagi katakan, ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku di saat jalan terasa buntu. Cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mari dengan iman katakan, mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari.
anak-anak-Mu yang berharap kepadamu ya Tuhan. Kami tahu Engkau tidak pernah mengecewakan, Engkau Tuhan. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara, bahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Lebih lagi katakan mujizat-Mu. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari selalu terjadi. Mujizat-Mu setiap hari Tuhan selalu. Sekali lagi dengan iman katakan mujizat-Mu. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari Tuhan, selalu terjadi. Karena itu kami mau menyenangkan-Mu dalam hidup ini. Kami rindu untuk terus menyenangkan Engkau Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Biar senantiasa kami menyenangkan hati-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu. Senangkan hati-Mu, hanya itu menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu. Lebih lagi menyenangkan-Mu Tuhan. Amin, amin Yesus. Ini kerinduan kami. Mari katakan dari awal pujian ini, Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan bentuklah hati kami, Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana, untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas yang murni Tuhan, bagai emas murni. Tuhan ku serahkan hidupku, Tuhan ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu, amin. Ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu Tuhan, amin. Aku menyenangkan-Mu. Lebih lagi dengan iman katakan pada Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu,
lagi dengan iman katakan pada Tuhan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu Tuhan. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Biar ini menjadi kerinduan hati kami Tuhan, untuk selalu hidup menyenangkan Engkau lewat pertobatan kami, lewat sikap hati kami. Biar kami terus mau menyenangkan Tuhan, dan kami percaya ketika Tuhan disenangkan, Engkau melakukan mujizat-Mu atas hidup kami Bapa. Terima kasih, terima kasih. Kami mau terus menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya ini Tuhan kerinduan kami, menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Bapa. Karena itu kami mau terus melayani-Mu Tuhan, dengan apa yang kami miliki, dengan apa yang kami punya. Kami mau terus melayani dan menyenangkan Engkau Tuhan. Seumur hidup kami mau melayani Engkau Tuhan, sebab Engkau yang layak untuk kami layani. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu, janji-Mu yang tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat melayani-Mu, melayani, mengasihi, sihi-Mu, mengiring-Mu Tuhan. Amin. Seumur hidupku, hidupku, janji-Mu, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh. Amin. Sampai aku terima mahkota kehidupanku Tuhan. Amin. Kehidupan. Mari katakan di hadapan Tuhan, melayani-Mu, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidup kami Tuhan. Yes Lord Jesus. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Lebih lagi katakan, melayani-Mu, pegang teguh Tuhan. Amin Yesus. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih. Kami percaya mahkota kehidupan Kau sediakan bagi orang-orang yang setia dan berpegang pada firman-Mu. Karena itu malam ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biar firman-Mu mengubahkan hidup kami, bahkan memateraikan setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya.
Amin, 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 amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya seperti biasa saya akan membacakan kesaksian terlebih dahulu. Iya, Shalom Ibu Debbie, saya pendengar Mesbah Syukur dan juga Mesbah Doa Ibu. Saya seorang ibu ya dengan berumur 37 tahun dan memiliki 3 anak. Saya mau bersaksi betapa baiknya Tuhan di hidup saya, Bu. Sejak awal pandemi sekitar bulan 3 di tahun 2020 sampai Juni 2021 saya terkena asam lambung yang sangat parah. Dikarenakan usaha saya merosot drastis dan karena pandemi sehingga kami memiliki ya beberapa toko di mall dan juga akhirnya banyak yang tutup. Sejak pandemi mall semua sangat sepi ya sehingga saat itu saya sering marah-marah. Jantung saya berdebar-debar sampai sesak yang hebat, saya seperti mau tercabut nyawa saya. Sampai bulan Juni tahun 2021 kami suami istri terkena COVID-19, Bu. Tetapi saya bersyukur sejak awal pandemi pula saya bertemu dengan channel Khotbah Ibu. Dan saya sangat dikuatkan oleh semua khotbah-khotbah Ibu. Walaupun saya terinfeksi COVID-19, namun saya masih sanggup merawat dia suami dan juga ibu saya yang juga terpapar COVID. Dari segi riwayat medis yang sangat banyak penyakit adalah saya, Bu. Harusnya saya diopnam di rumah sakit. Tetapi puji Tuhan saya hanya isoman di rumah ya sambil saya terus berdoa dan berdoa. Tuhan sangat hebat, Bu. Dia sumber kekuatan yang memampukan saya melewati semua itu. Bahkan tidak hanya itu saja, pada bulan Oktober tahun 2021 daerah sekitar bawah perut saya dan pinggang saya juga mengalami sakit yang sangat luar biasa. Dan akhirnya saya harus memeriksakan diri ke dokter ya. Dan dari hasilnya ternyata ada batu di saluran air seni dan ginjal saya. Tetapi semua karena kebaikan Tuhan yang memberi mujizat pada saya, Bu, sehingga Tuhan menyembuhkan semua penyakit yang saya derita, puji Tuhan ya. Di hari yang kelima setelah saya diperiksa, saya dirujuk ke dokter ya urologi untuk diambil tindakan laser. Tetapi pada saat dokter melakukan USG ulang di bagian pinggang saya, ternyata saluran air seni saya tidak ada sama sekali batu ditemukan di sana. Wow. Dan batunya sudah hilang ya, dan itu sungguh luar biasa, Bu. Tuhan mengasihi saya. Tuhanlah yang sudah menyembuhkan saya, Tuhan dahsyat ya. Terima kasih juga buat Ibu Debbie, semua khotbah-khotbah Ibu telah mengangkat jiwa saya yang letih lesu dan kembali bersemangat. Saya juga optimis kembali menjalani hidup ini. Hanya satu kerinduan saya, Bu, agar suami saya lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Ibu, maaf kalau kesaksian ini panjang. Tuhan memberkati pelayanan Ibu dan semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Puji Tuhan ya. Kita mendengar sebuah kesaksian yang luar biasa malam hari ini dari seorang ibu yang mengalami dampak terkena pandemi, saudara, sehingga usahanya semua berdampak karena punya beberapa toko di mall dan semua mall sepi, bahkan banyak yang tutup, saudara. Tetapi ya oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena berkat Tuhan, maka ya ibu ini boleh melewati semuanya. Bahkan tadinya marah-marah ya, tadinya jantungnya berpacu cepat, bahkan mengalami sesak nafas ya, dan setiap malam rasanya nyawanya mau tercabut. Itu sudah stres yang tingkat tinggi dan luar biasa, saudara. Tetapi karena Tuhan semuanya boleh ya dipulihkan ya, dan kebetulan juga di awal pandemi ibu menemukan channel khotbah saya dan semakin terus dikuatkan. Puji
Puji Tuhan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, dan saya sangat diberkati ya karena ibu akhirnya mengalami sakit di bagian perut, lalu diperiksa ternyata di dalam USG itu dokter menemukan ada batu di saluran kencing ya. Tetapi ketika ibu ini berdoa tiap hari menyerahkan sakitnya kepada Tuhan, ketika dia dirujuk ke dokter ya urologi dan harus di MSG lagi, di USG lagi ya, dan ternyata saudara tidak ditemukan batu apapun ya di saluran kencingnya. Dan Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa ya, dan apa yang Tuhan buat luar biasa sekali. Bayangkan, sehingga tidak jadi di laser karena batunya menghilang secara ajaib, dan kita percaya itu semua karena pertolongan Tuhan saudara. Ya kalau bukan Tuhan itu tidak mungkin, karena sudah jelas terpantau dari USG yang pertama ada batu di saluran air seninya, tetapi di USG yang kedua setelah ibu berdoa batunya itu hilang. Ya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus ya. Teruslah ibu bertumbuh, yang terpenting adalah kesembuhan jiwa. Ibu sudah disembuhkan dari tekanan, depresi sehingga mengalami sesak napas, bahkan rasanya seperti mau dicabut nyawanya. Semua Tuhan sudah pulihkan. Terima kasih buat kesaksiannya ibu yang sangat memberkati kita semua. Baik ya, kita akan sama-sama hari ini melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita sudah sampai di Sefanya pasal yang ketiga. Kemarin Tuhan sudah berkata saudara, tidak ada yang akan terlewat. Semua bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah dihukum Tuhan. Tidak terkecuali Israel, Yerusalem dan Yehuda. Ya Tuhan berkata lewat Sefanya, celakalah pemberontak, celakalah si cemar. Ya Yerusalem ya sudah begitu cemar, kota kudusnya Tuhan. Ketika para imamnya mulai berdosa, para pengkhianat ya menjadi pengkhianat, para nabi adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Bahkan para imam menajiskan apa yang kudus dan memperkosa hukum Taurat. Ya kita lihat bersama, tidak peduli mau saudara melayani Tuhan, ya saudara bahkan pendeta, gembala sekalipun, kalau engkau hidup dalam kenajisan dan percabulan, maka semua pelayananmu itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan saudara kita melihat di sana ya Sefanya dengan jelas menyatakan bahwa Tuhan akan menghukum ya semua orang-orang yang tidak berkenan di hadapannya. Ketika mereka semua menjadi pengkhianat, para nabi ya, para imam, para rajanya ya, tapi dikatakan di sana, kita lanjut sekarang Sefanya 3 ayat yang kelima. Tetapi Tuhan itu adil, di tengah-tengahnya tidak berbuat kelaliman. Pagi demi pagi ia memberi hukumnya, ia tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar, tetapi orang lalim tidak kenal malu ya, firman Tuhan berkata. Ya, tetapi Tuhan itu adil saudara, dia tidak pernah berbuat lalim ya di tengah-tengah bangsa. Tuhan itu adil di tengah-tengah umatnya ya, dan pagi demi pagi ia memberi hukumnya. Ya, tetapi ya terserah manusia. Dikatakan tetapi orang lalim itu tidak tahu, tidak kenal malu, firman Tuhan berkata. Ya, setelah menghukum semua bangsa lainnya, ya akhirnya Sefanya ya mengingatkan agar bangsa itu bertobat. Ya, dan Tuhan itu adil. Jadi Tuhan itu keadilannya, kekudusannya itu tidak bisa dipengaruhi oleh hidup kita saudara. Mau seberdosa apapun kita ya Tuhan tetap kudus. Mau sekudus apapun kita ya dia juga tetap kudus gitu ya. Jadi dia tetap adil di tengah-tengah umat yang berdosa. Tuhan tidak pernah berubah. Ayat yang ke-6 dikatakan, aku telah melenyapkan bangsa-bangsa, menara-menara penjuru mereka telah musnah. Aku telah merusakkan jalan-jalannya sehingga tidak ada orang yang lewat. Kota-kota mereka telah ditanduskan sehingga tidak ada orang dan tidak ada penduduk, kata Tuhan. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi saudara ketika umat Tuhan tidak mau bertobat. Maka Tuhan menghukum ya. Ketika para pemimpin-pemimpin sudah tidak mau bertobat, di sana dikatakan hakimnya, nabinya, imamnya sudah tidak mau bertobat, apa yang terjadi? Maka yang terjadilah penghukuman. Ya, ada 4 golongan utama kepemimpinan di Yehuda saudara. Ya, dan Allah menghukum para pemimpin rohani ini karena lalai memelihara kekudusan mereka dan keadilan.
Yang pertama, golongan pemimpin yang pertama di Yehuda adalah para pemuka dan hakim. Ya, mereka itu memutarbalikkan hukum, menggunakan kedudukan mereka secara tidak adil untuk memperoleh uang, harta bagi dirinya sendiri. Ya, kita berdoa dan kita melihat kayaknya tidak jauh berbeda dengan keadaan di negeri kita saat-saat ini. Karena itu saya berdoa bagi para saudara yang duduk di tempat-tempat yang ada di keadilan, ya di pengadilan, yang ada di bidang-bidang hukum, baik juga saudara yang ada di penegak hukum lah saudara. Ya, jangan sampai engkau bermain-main karena dibayar suap lalu hukum menjadi ringan. Ya, karena menerima uang lalu hukum diperkosa kata Tuhan. Ya, kenapa Tuhan menghancurkan bangsa ini? Karena para hakimnya memutarbalikkan hukum. Mereka menerima suap, siapa yang berani bayar mahal itulah yang dibela. Kita berdoa supaya bangsa kita ini ada anak-anak Tuhan yang duduk di kursi-kursi peradilan di bangsa ini yang tidak mau diputarbalikkan kebenarannya. Ya, kita lihat bahkan di bangsa kita orang yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ini mendatangkan murka Tuhan saudara. Makanya kita perlu sungguh-sungguh berdoa terus buat bangsa Indonesia agar Tuhan kembali mengasihi bangsa ini dan terjadi pertobatan sehingga tidak menghalalkan segala cara terutama karena uang. Yang kedua adalah para nabi saudara ya. Nabi itu adalah orang yang harusnya menerima berita dari Tuhan ya, atau Injil atau kabar dari Tuhan. Tetapi yang terjadi para nabi itu mengubah berita Allah agar mereka itu memperoleh dukungan. Jadi mereka tidak ingin memberitakan yang tidak enak. Mereka ubah jadi berita-berita yang enak. Tuhan memberitakan akan ada penghukuman, mereka bilang ada berkat. Makanya hati-hati, jangan cuma suka dengar khotbah berkat. Ya, seolah-olah Tuhan itu hutang sama kita. Saudara, dengarkan firman-firman Tuhan yang menuntut kita untuk bertobat, kembali kepada jalan Tuhan. Bukan hanya berkat kalau saudara perpuluhan, maka saudara pasti diberkati. Kalau saudara ngasih ini, saudara pasti gini. Hati-hati, karena ada begitu banyak. Ini Tuhan menghukum para nabi-nabi waktu itu karena mereka itu suka memutarbalikkan. Ya, jangan hanya saudara dengar. Kalau saya istilahkan orang Kristen sekarang itu suka main judi dengan Tuhan. Semua bicara untung rugi. Kalau kita begini kita pasti untung. Kalau kita begini kita pasti gini. Kalau saya mau ngomong saudara jujur, mari kita itu mendengar ya kebenaran firman yang menuntut kita untuk terus mengejar pertobatan. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Kita bayar berapapun uang ke Tuhan tuh nggak untung dengan uang kita karena Tuhan nggak butuh uang. Ya, tetapi yang Tuhan rindukan persembahan tubuh yang berkenan di hadapannya saudara ya, yang kita bawa kepada Dia. Lalu yang ketiga yaitu yang termasuk para pemimpin, para imam. Ya, para imam ini disuruh Tuhan untuk mereka melakukan rutinitas di rumah di bait Allah saudara. Ini para pelayan-pelayan Tuhan ya. Mereka ini harusnya kalau tadi para nabi Allah itu pembawa berita Allah ya. Tapi kalau ini para imam yang bertugas di bait Allah, mereka malah mencemarkan rumah Allah dengan melanggar ketetapan-tetapannya dan hidup mesum. Ya, para pelayan Tuhan. Ya, ini juga dimurkai Tuhan kota ini. Kenapa? Karena para pelayan Tuhan dengan gampangnya mereka berdiri di mimbar tetapi hidup mereka mesum. Banyak homoseksual, lesbian, pelakor ada di gereja sekarang. Ya, tidak usah dipungkiri depan mata kita. Ya, para pelayan Tuhan, singers, worship leader tetapi jadi pelakor. Itu sudah saudara. Ya, saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri dan orang bermain-main dengan pelayanan hari-hari ini itu banyak terjadi. Ya, karena itu biarlah lewat mimbar ini saya menyampaikan terutama buat para gembala di gereja. Semua pelayan Tuhan itu dititipkan Tuhan kepada kita. Mari kita juga gembalakan mereka. Karena para pelayan Tuhan itu yang hidupnya harus lebih benar dulu ya. Kenapa saudara? Karena
Bukan kita mau sok suci, terserah orang mau bilang itu Bu Debi terlalu sok suci. Enggak, karena memang kita harus kudus melayani Tuhan. Ya, bukan yang terikat lagi dengan dosa-dosa kemesuman. Itu yang menyebabkan Tuhan murka atas bangsa ini, sehingga dia menjatuhkan hukuman. Kita tahu Yehuda akhirnya menjadi puing-puing reruntuhan, bayangkan. Ya, kenapa tidak main-main saudara? Karena para pelayan Tuhan melakukan kemesuman. Ya, mereka melakukan kenajisan. Kita berdoa saudara, supaya ya gereja Tuhan hari-hari ini lebih waspada untuk membimbing para pelayan-pelayan Tuhan, para imam-imamnya itu sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan, bukan pelakor, bukan seorang yang berzina, berselingkuh, karena itu akan mendatangkan murka Tuhan atas kehidupan kita bahkan bangsa kita. Yang keempat saudara, ya di sana dikatakan ada pemimpin-pemimpin yang Tuhan murkai, ya, dan para pemimpin-pemimpin ini sudah bertoleransi memajukan keduniawian dan kebejatan atas nama Allah dan mengganti mereka dengan pemimpin dan orang awam yang bersikeras ya bahwa standar-standar Allah yang kudus harus ditaati. Standar-standar Allah tidak boleh direndahkan untuk menyesuaikan diri dengan dosa-dosa para pemimpin tertentu. Jadi saat itu saudara, para pemimpin itu ya diangkat harusnya orang-orang yang menetapkan standar Tuhan itu lebih tinggi di atas segalanya. Tetapi para pemimpin saat itu menjadi para pemimpin yang ya orang yang benar malah enggak diangkat saudara. Ya, orang yang salah itu malah diangkat. Ini terjadi sekarang. Ya, orang-orang yang hidupnya nggak benar malah dikasih kedudukan, tapi orang-orang yang hidupnya kudus malah ditendang dan dibuang. Tapi ya sudahlah, ada mata Tuhan yang akan menilai kita semua. Pada satu saat nanti kita semua akan berhadapan dengan Tuhan sendiri, mempertanggungjawabkan semua sendiri. Tapi kita setidaknya belajar dari firman Tuhan yang sudah disampaikan. Jangan main-main dengan Tuhan saudara ya. Mari kita menghormati Tuhan. Dikatakan di sana ya ayat yang ke-7 sekarang. Tadi ayat yang ke-6 Tuhan bilang, aku telah melenyapkan bangsa-bangsa menara-menara penjuru, mereka telah musnah. Aku telah merusakkan jalan-jalannya sehingga tidak ada orang lewat. Kota-kota mereka telah ditanduskan sehingga tidak ada orang dan tidak ada penduduk. Bayangkan, kota ini menjadi sunyi sepi, dimusnahkan Tuhan. Ayat yang ke-7, aku sangka tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan mempedulikan kecaman dan segala yang kutegaskan kepadanya. Tidak akan lenyap dari penglihatannya, tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Mengerikan saudara. Ya, Tuhan berkata, aku kira setelah penghukuman-penghukuman yang diberitakan, mereka akan semakin takut kepada Tuhan. Ternyata mereka menjadi semakin busuk dalam perbuatan mereka. Ngeri saudara, ngeri. Mari kita menjadi orang-orang bukan semakin jauh dari Tuhan, bukan semakin busuk, tapi biar kita menjadi orang-orang yang semakin ya harum di mata Tuhan, karena kita mau mengejar standar kekudusan Tuhan saudara ya. Ayat yang ke-8, oleh karena itu, ya firman Tuhan berkata ini, oleh karena itu tunggulah aku, demikianlah firman Tuhan, pada hari aku bangkit sebagai saksi, sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpunkan kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geramku, yakni segenap murkaku yang bernyala-nyala, sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. Tuhan adalah Tuhan yang cemburu. Jangan biarkan engkau lebih memilih dosa. Jangan biarkan engkau lebih memilih kenajisan. Jangan biarkan engkau lebih memilih hidup yang tidak kudus. Mari saudara, kita mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, bahkan segenap akal budi kita. Hari-hari ini biar Tuhan dapati kita berkenan dan layak di hadapannya. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami datang Tuhan untuk sungguh-sungguh mau mengingat akan setiap teguran bahkan nasihat Tuhan atas hidup kami. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu hari ini Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang terus menyenangkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu,
sekali lagi. Menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan, amin. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Biar hidup kami terus menyenangkan Engkau Bapa, dengan hidup dalam kekudusan, mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau tinggalkan segala dosa, kami mau tinggalkan segala yang tidak berkenan, kenajisan, percabulan. Kami mau buang segala hal-hal yang mengikat hidup kami, yang membuat Tuhan murka. Kami mau buang segala kenajisan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, segala dosa-dosa yang tidak berkenan, yang terikat dengan minuman keras, yang terikat dengan rokok, yang terikat dengan obat-obatan terlarang, narkoba, yang terikat dengan amarah, kebencian, kepahitan, yang terikat dengan segala macam Tuhan dosa-dosa, bahkan ketakutan, kekhawatiran. Kami buang semua itu di dalam nama Yesus. Berikan kami kekuatan untuk terus hidup melakukan firman-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang senantiasa memberikan kami kekuatan. Karena itu kami berdoa Bapa, biarlah kelepasan terjadi bagi setiap anak-anak-Mu yang berseru kepadamu. Mereka yang sedang ada dalam persoalan-persoalan yang berat Tuhan, mereka yang sedang terlilit hutang piutang, mereka yang sedang dalam masalah keuangan, membutuhkan pekerjaan, biar Tuhan menjadi jawaban. Berkati Bapa setiap anak-anak-Mu Tuhan yang senantiasa mau mencari wajah-Mu dalam keluarga, rumah tangga, suami istri, anak-anak hidup takut akan Tuhan. Sehingga kami percaya masa depan kami diberkati Tuhan, usaha pekerjaan kami disertai Tuhan. Engkau juga memberkati para orang tua kami, oma opa kami, juga para single parent Tuhan. Mereka tidak pernah sendiri sebab Tuhan yang menopang dalam mereka membesarkan anak Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau Tuhan yang senantiasa menjadi kekuatan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap mereka yang ada dalam keadaan sakit hari-hari ini, yang sedang terbaring karena sakit apapun. Kami berdoa di dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Engkau lawat Bapa setiap mereka yang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah. Kesembuhan terjadi, bahkan secara jiwa ada kesembuhan yang terjadi sebab Tuhan pulihkan. Kami berharap kepada Tuhan. Mari pegang di bagian yang sakit dan perkatakan, di dalam nama Yesus kami percaya kesembuhan terjadi. Bapa, biarlah anugerah-Mu turun atas setiap kehidupan kami. Engkau juga terus memberkati Tuhan. Untuk setiap mereka rindu punya keturunan, Tuhan bukakan Tuhan kandungan yang tertutup. Roh kemandulan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, Tuhan memberkati dan menyertai. Diberkati tanah Indonesia, diberkati rakyatnya, penduduknya, diberkati pemerintahannya, Bapak Presiden Jokowi, TNI, Polri, semua jajaran kabinet yang ada. Tuhan, roh takut akan Tuhan turun atas hidup mereka. Ampuni bangsa kami, hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Lawat bangsa ini Bapa, kembalikan bangsa kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Demikian juga bangsa-bangsa, semua mereka yang setia ikut berdoa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan, lawat, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Biarlah Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami seperti di dalam sorga. Di tengah masa pandemi kami tahu tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal dan kesembuhan massal. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidup-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.